Gini, di tengah perang yang kacau balau, saat semua orang panik dan kehilangan uang, selalu ada loh segelintir orang yang justru malah jadi kaya raya. Ini bukan soal hoki, tapi soal strategi. Coba dilihat, rudal-rudal terbang di Timur Tengah dan portofolio kripto kalian, wih, merah semua kan? Kebakar. Jantung rasanya deg-degan, tangan udah gatel banget pengen pencet tombol jual. Tapi, tunggu dulu. Panik itu musuh nomor satu investor. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kita jual rugi aja atau jangan-jangan ini justru waktunya buat serok? Oke, tenang dulu. Mari kita bedah bareng-bareng. Biar bisa ambil keputusan pinter, kita nggak bisa cuma ngandalin perasaan. Kita butuh data. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian di akhir Februari 2026 itu? Jadi, semua kepanikan global ini pemicunya adalah eskalasi yang cepat banget. Ada operasi militer gede-gedean, terus pemimpin tertinggi Iran terbunuh, dan yang paling bikin geger, ada ancaman langsung ke Selat Hormuz. Nah ini urat nadi pasokan energi dunia loh. Begitu ini terancam, pasar di seluruh dunia langsung panik total. Dan langsung deh, media sama investor retail di mana-mana teriak-teriak. Wah gawat, ini awal Perang Dunia Ketiga. Rusia pasti turun tangan nih buat belain Iran. Tapi, apa benar sesimpel itu? Yuk kita lihat aliansi yang sebenarnya, bukan yang cuma kelihatan di permukaan. Nah, disinilah letak kesalahannya. Kalau kita lihat struktur kekuatan global yang sebenarnya, narasi Perang Dunia III itu langsung kebantah. Ini bukan soal asumsi ya, tapi soal fakta geopolitik yang sering banget kelewat sama pasar yang lagi panik. Coba deh, lihat perbandingan ini. Bedanya kayak langit sama bumi. Aliansi NATO itu kayak sumpah darah. Ada pasal 5-nya yang bilang, serang satu anggota berarti serang semua. Semua wajib maju perang. Nah, sementara hubungan Rusia sama Iran itu murni transaksional. Cuma soal bisnis, jual beli senjata, saling bantu biar nggak kena sanksi. Nggak ada tuh kewajiban buat ikut perang. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Rusia nggak bakal kirim tank ke Iran. Cara mereka perang itu lebih modern, lebih licik, perang bayangan. Mereka nyerang infrastruktur digital, mereka percepat pengiriman rudal canggih ke Iran, dan mereka sebarin berita bohong buat mecah belah Barat dari dalam. Inilah medan perang abad ke-21. Oke, jadi skenario Perang Dunia III bisa kita coret ya. Tapi kalau gitu, kenapa dong Bitcoin anjlok parah banget? Lebih dari 50% dari puncaknya di $126.000. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mitos pertama yang wajib kita bongkar. Narasi Bitcoin sebagai safe haven atau aset aman. Lupakan itu. Data nunjukin, pas lagi krisis, pasar itu nggak lihat Bitcoin kayak emas digital. Mereka ngelihatnya sebagai aset high beta. Artinya, pergerakan itu liar banget dan ngekor ke saham-saham teknologi yang super berisiko. Kalau saham teknologi ambruk, ya Bitcoin ikut terjun bebas. Faktanya nih, korelasi Bitcoin sama indeks saham teknologi Nasdaq itu melonjak sampai angka kritis 0,80. Angka ini tuh gede banget loh. Gampangnya gini, artinya 80% pergerakan harga Bitcoin itu hampir sama persis kayak pergerakan saham teknologi. Mereka udah kayak kembar siam. Waktu Nasdaq anjlok, ya Bitcoin pasti ikut keseret. Sesimpel itu. Nah, ini yang membawa kita ke biang kerok sebenarnya dari kehancuran pasar kripto, margin call institusional. Ini istilah kunci yang harus kalian ngerti biar paham permainan para pemain besar ini. Cara kerjanya gini. Bayangin kalian itu pemain raksasa Wall Street, lagi rugi bandar di pasar saham, butuh duit tunai secepat kilat buat nutupin kerugian. Kalian lari kemana buat dapetin miliaran dolar dalam hitungan menit? Ya ke satu-satunya pasar yang buka 24 jam nonstop, pasar kripto. Bitcoin itu jadi ATM darurat buat mereka. Nah, sekarang kita intip contekan para pemain institusional. Kita lihat gimana caranya kekacauan ini justru mereka sulap jadi sebuah zona emas buat akumulasi. Intinya, kepanikan kalian adalah peluang buat mereka. Langkah pertama, karantina portofolio kalian. Maksudnya, buang semua altcoin tanpa ampun. Lihat aja datanya, ETH sama SOL anjloknya parah banget. Kenapa? Soalnya nggak ada dana institusional raksasa yang nopang mereka kayak Bitcoin. Jangan sampai kejebak sunk cost fallacy ya, yaitu perasaan, aduh sayang udah rugi banyak, jual aja. Terus kumpulin dry powder atau amunisi uang tunai buat langkah berikutnya. Langkah selanjutnya, lupakan cara lama dollar cost averaging alias DCA yang biasa-biasa aja. Analisis nunjukin kalau kita pakai pendekatan DCA yang dinamis, artinya kita beli lebih banyak pas harga lagi jatuh dalam, hasilnya bisa jauh lebih mantap dibanding metode tradisional. Apalagi di tengah pasar yang lagi terjun bebas kayak gini. Sekarang, bagian paling krusial, rencana eksekusinya. Ini harus presisi, disusun rapi kayak operasi militer. Gak ada lagi tempat buat emosi, yang ada cuma eksekusi dingin berdasarkan data. Silap. Oke, ini dia rencana pertempuran kalian. Namanya Limit Order Ladder.
Kita pasang jaring secara sistematis buat nangkep harga di tengah kepanikan. Zona emas kita itu ada di antara $50.000 sampai $60.000. Perhatiin alokasinya, kita bentuk piramida. Alokasi modal paling gede, 30%, kita pasang di banting pertahanan terkuat, yaitu $55.000. Kenapa? Karena ini adalah level moving average 200 mingguan, level psikologis yang kuat banget. Di atas dan di bawahnya, kita sebar bobot yang lebih kecil buat nangkep volatilitas dan dapat harga rata-rata yang paling oke. Pada akhirnya, kesimpulan dari semua analisis ini cuma satu. Volatilitas gila-gilaan yang kalian lihat sekarang itu bukanlah akhir dari dunia. Ini hanyalah sebuah proses transfer kekayaan besar-besaran dari mereka yang bertindak pakai emosi ke mereka yang bertindak pakai disiplin dan rencana. Jadi, pertanyaan terakhir buat kalian, di tengah kekacauan ini, kalian ada di tim mana? Tim emosional yang panik jual atau tim rasional yang mengeksekusi rencana? Coba deh bagiin strategi kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng.